Shalom adik-adik. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Pertama kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pada sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah Tuhan dalam gereja anak. Tuhan, sertai kami minta Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kami, sehingga hati dan pikiran kami berfokus hanya kepadamu. Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk memuji Engkau. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, semuanya bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep down, down, deep down in my heart. In my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep down, down, deep down in my heart. Oke, haleluya adik-adik. Nah, adik-adik pasti adik-adik mau lebih semangat lagi. Oke, mari sama-sama kita puji nama Tuhan. Kita nyanyi senang. Siap ya semuanya? Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan mana-mana hatiku senang, sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang, sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan firman Tuhan. Namun sebelum itu silakan adik-adik duduk. Kita mau siapkan hati kita mau fokus untuk memuji Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati adik-adik. Tanya bersama. Bapakku datang
Shalom adik-adik, jumpa lagi pada sore hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah memuji nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dan setiap anak-anak-Mu di rumah yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka duduk manis, duduk tenang, dan firman-Mu yang mereka dengar boleh tertanam di hati mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, karena ada firman di hati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pada saat ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kakak beri judul Menghitung Hari. Kakak, mungkin adik-adik bertanya, kakak, apa yang dimaksud dengan menghitung hari ya? Menghitung hari artinya adik-adik tidak hanya kita menghitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bukan itu. Nah, pastikan adik-adik hafal nama-nama hari. Tapi sebelum kakak lanjut cerita, kita baca firman Tuhan dulu ya. Ayo siapkan Alkitabnya. Kakak beri waktu. Mungkin tadi waktu kalian mau ibadah belum siap Alkitabnya. Kakak beri waktu, ambil Alkitabmu. Yang ada Alkitab di HP-nya boleh buka lewat HP. Oke, kalau adik-adik sudah siap, kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 12. Sama-sama kita baca ya dengan suara yang keras. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi yang dimaksud dengan menghitung hari artinya adik-adik kita tidak boleh menggunakan waktu kita semau kita. Karena kita tahu bahwa waktu kita di dunia ini hanya sementara. Nah, Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, ini gambarnya Tuhan Yesus akan datang mengangkat setiap orang yang percaya. Siap atau tidak siap adik-adik, Tuhan Yesus pasti datang. Jadi kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Seperti firman Tuhan minggu yang lalu, bahwa Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat kita, dan dia akan datang kembali. Jadi ada waktunya nanti Tuhan datang. Kalau Tuhan datang, kita tidak boleh bilang, saya belum siap Tuhan. Saya masih suka bohong. Saya belum bertobat Tuhan. Saya masih mau jalan-jalan Tuhan. Jangan dulu. Oh tidak. Kalau Tuhan sudah mau datang, Tuhan pasti datang. Karena itu adik-adik, kita harus siapkan hati kita. Jangan gunakan waktu kita semau kita. Sehingga pada saat Tuhan datang, kita tidak siap. Tapi pada saat Tuhan datang, kita sudah siap. Nah, ini ada sebuah contoh dari kakak. Nah, ini ada sebuah gelas. Ya. Gelas ini kita isi. Jadi ada dua macam batu adik-adik. Yang pertama, batu yang kecil. Yang kedua, batu yang besar. Nah, kita coba dulu ya. Apakah gelas ini bisa memuat semua batu yang ada? Kita coba percobaan yang pertama. Ini batu yang besar kita masukkan duluan. Muat deh ya. Muat kah? Menurut adik-adik muat kah? Nah, adik-adik, muat adik-adik. Batunya muat. Mengapa? Karena yang besar dulu, batu yang besar dulu kita masukkan. Terus kita coba yang kedua adik-adik. Nah, tadi kan batu yang besar, sekarang kita masukkan dulu batu yang kecil. Ya, kita masukkan dulu batu yang kecil. Percobaan yang kedua ya, nanti kita belajar.
Kita masukkan dulu yang kecil. Ya, kemudian yang besar. Aduh, tidak muat adik-adik. Ada beberapa batu yang besar tidak bisa masuk lagi. Nah, apa arti ilustrasi ini? Artinya adik-adik, gelas ini melambangkan hati kita, hidup kita. Kemudian batu-batu yang kecil ini melambangkan hal-hal yang tidak penting. Ya, terkadang kita mengisi hari kita dengan hal-hal yang tidak penting. Kita lebih banyak nonton, kita lebih banyak main game, kita lebih suka jalan-jalan, kita lebih suka main-main. Akhirnya kita tidak punya waktu lagi untuk hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting itu contohnya apa? Ibadah, baca Alkitab, ke gereja. Akhirnya kita kehilangan waktu untuk menerima hal-hal yang baik. Dan yang lebih parah lagi adik-adik, kalau kita terus melakukannya, pas Tuhan datang, kita tidak siap. Kita tidak punya waktu lagi. Nah, makanya melalui firman ini adik-adik, mari saat ini kita belajar mendahulukan hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting itu apa adik-adik? Berdoa, baca firman Tuhan, bantu orang tua, belajar, bekerja, dan banyak hal. Tidak salah bermain, tidak salah ke mall. Tapi itu bukan hal yang utama. Yang kita utamakan adalah mencari Tuhan. Mendahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, di Alkitab kita akan belajar pada sore hari ini adik-adik. Ada 10 gadis dan firman Tuhan berkata ini adalah gambaran kerajaan surga. Adik-adik mau masuk surga kan? Pastilah kakak. Kalau kakak tanya, siapa di sini mau masuk surga? Saya kakak. Ya, meskipun kakak tidak lihat dari sini, tapi pasti di rumah adik-adik akan tangan. Nah, jadi firman Tuhan berkata, ayo kita buka lagi Alkitab kita belajar bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka, lalu semua tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, firman Tuhan mengajar kita sore ini, ada 10 gadis. Ya, 5 diantaranya bodoh. Dan 5 diantaranya bijaksana atau pintar. Mengapa dikatakan mereka pintar adik-adik? Karena mereka tahu menggunakan waktu. Waktu yang ada mereka seperti tadi kakak
umpamakan. Mereka menggunakan dengan baik. Mereka tahu, mereka sedang menanti mempelai. Mereka siapkan pelita. Ya, mungkin waktu mereka mempersiapkan, ayo kita akan pergi menyambut mempelai atau menyongsong mempelai. Kamu siapkan lampu ya. Oke. Kamu siapkan pelita ya. Oke. Kamu siapkan apinya ya. Oke. Tapi jangan lupa bawa juga persediaan. Oke. Jadi kita bagi tugas ya. Ingat cepat-cepat karena waktunya tidak lama. Jadi mereka kerja keras. Mereka mempersiapkan. Mereka gunakan waktu yang baik. Tapi yang bodoh ini mereka santai. Ayo kita juga akan ikut menyambut mempelai ya. Kamu bawa pelita, kita siap. Santai saja. Kan yang penting sudah ada pelita. Yang penting ada lampu. Nanti tiba saja kita pergi. Jadi mereka santai. Pas mereka pergi, wah, mereka pikir mempelai itu akan cepat datang. Tapi ternyata adik-adik, mempelainya lama datang. Akhirnya lama, pelita mereka padam. Mereka bingung, aduh bagaimana ini? Mempelainya belum datang-datang. Pelita kita hampir padam. Tapi yang bijaksana ini, yang pintar ini, punya persediaan ini, mereka berkata, ayo jangan sampai pelita kita padam. Ayo isi. Kan kita punya persediaan, masih banyak lagi kak. Oh don't worry, jangan takut. Kita masih punya banyak persediaan. Dan akhirnya pelita mereka tidak padam. Dan akhirnya mereka yang 5 ini, yang bodoh ini, tolong Pi, kalau orang Kendari bilang ya, tolonglah kami, tolong Pi kasihan, minta Pi sedikit minyaknya kalian, karena pelita kita mau padam. Tapi 5 gadis bijaksana ini bilang, maaf ya, bukannya kita pelit, tapi nanti kalau kami berikan kepada kalian sebagian minyak kami, nanti pelita kami juga padam. Lebih baik kalian pergi saja beli. Siapa tahu di sana masih ada toko buka, di sana kah, di mana kah. Ayo, dan mereka yang 5 ini, mereka pergi. Nah, baru mempersiapkan, baru mau cari. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Sementara mereka pergi cari minyak, tok. Memang mungkin mereka dapat minyak, memang mungkin mereka dapat pelita. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka di tengah jalan, mempelai datang. Song-songlah dia. Wah, yang 5 gadis bijaksana ini, yang punya persediaan, yang tadi menggunakan waktu dengan baik, mereka walaupun tidur mereka bangun, mereka ambil pelitanya, mereka menyongsong mempelai itu dengan senangnya. Pelita mereka tidak padam. Tapi sementara mereka berpesta dengan mempelai itu, datanglah 5 gadis yang bodoh tadi. Mereka baru ketok-ketok pintu. Tolong bukakan kami pintu. Tolong bukakan kami pintu. Dan apa jawab mempelai itu adik-adik? Maaf, kami tidak mengenal kalian. Saya tidak mengenal kalian. Terus 5 gadis yang bodoh ini teriak, kami temannya yang 5 orang itu. Mereka itu teman kami. Tapi mempelai itu bilang, aku tidak mengenal kalian. Dan mereka kecewa. Mereka menyesal. Bahkan kalau firman Tuhan berkata bahwa penyesalan itu seperti menangis. Ya, menggertak. Bagaimanakah kalau kita kesal, kita menyesal? Seandainya dulu ya kita siapkan pelita kita. Seandainya dulu kita tidak banyak main. Seandainya. Tapi sudah terlambat. Dan mereka menyesal. Kalau kita tidak naik kelas adik-adik, kita menyesal. Tapi kita masih bisa belajar dengan baik lagi untuk bisa mengulang. Kalau kita salah beli baju, mungkin kita bisa tukar lagi adik-adik. Kita kembali ke mall, kita tukar lagi. Atau kalau kita salah
membeli mainan kita bisa kembali tukar, tapi kalau salah mempergunakan waktu pas Tuhan datang tidak ada lagi waktu. Karena itu adik-adik, Tuhan Yesus mau datang kembali, kita harus mempersiapkan hati kita. Mulai saat ini kalau di rumah lebih banyak main game, lebih banyak nonton, lebih banyak mau jalan-jalan daripada baca firman Tuhan, daripada ibadah, atau daripada bantu orang tua, malas-malasan mulai sekarang berubah ya. Jangan sampai Tuhan datang, masih terus nakal, masih terus bicara kotor, masih terus malas, masih terus belum siap, dan akhirnya kita tertinggal. Dan pada saat itu kita menyesal tapi tidak ada lagi gunanya. Karena itu adik-adik, mulai saat ini belajarlah adik-adik untuk mendahulukan hal-hal yang penting di rumah. Jangan lupa baca Alkitab setiap hari, jangan lupa berdoa dan mendahulukan hal-hal yang penting, dan jangan lupa ibadah. Sudah itu kita boleh main, kita boleh melakukan hal-hal yang lain, tapi jangan mainnya yang banyak menyita waktu. Jangan banyak waktu, lebih banyak main-main daripada waktu buat Tuhan. Dan mulai sekarang kita siapkan hati kita, karena tidak lama lagi Tuhan datang dan kita terangkat ke surga bersama dengan Tuhan. Kita masuk rumah bagus yang Tuhan siapkan dan kita senang bersama dengan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa supaya adik-adik lebih lagi menggunakan waktunya dengan baik. Jangan sampai kita seperti 5 gadis yang bodoh, yang suka santai, suka main-main, tidak punya persiapan, akhirnya menyesal, tapi penyesalannya terlambat. Tapi mari kita seperti 5 gadis yang bijaksana, mereka persiapkan hati mereka persiapkan hidup mereka tidak menggunakan waktunya dengan tidak baik, tapi benar-benar mereka siap mempersiapkan hidup mereka menyambut kedatangan Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik, ayo lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah mengingatkan kami anak-anak-Mu bahwa betapa pentingnya kami menggunakan waktu kami dengan baik. Jangan sampai waktu anak-anakmu lebih banyak bermain, nonton, main game daripada baca firman Tuhan, daripada melakukan hal yang baik, daripada menolong orang tua, bahkan daripada beribadah. Ampuni kami Tuhan. Mulai sekarang ini kami akan lebih mengutamakan hal-hal yang penting dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan tidak lama lagi datang, dan pada saat Tuhan datang kami tidak bingung. Kami tidak takut, tapi kami senang karena kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena kami sudah siap. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Ajar mereka mencintai Tuhan lebih dari apapun. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa berterima kasih buat firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mari bangkit berdiri, kita terima doa berkat. Diberkatilah adik-adik semuanya. Diberkati sekolah adik-adik. Diberkati pertumbuhan jasmani rohani adik-adik. Diberkati orang tua adik-adik. Diberkati kota kita, diberkati bangsa kita, keluarga kita, adik-adik semuanya anak-anak Tuhan. Dijauhkan dari semua virus yang ada. Karena kami anak Tuhan, biji mata Tuhan. Ajar kami mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tugasnya PN-nya minggu ini adalah adik-adik buat jam. Nah seperti ini, ada gambar-gambar dari kakak, ada yang buat dari kancing, dari kertas. Jadi adik-adik bisa berkreasi gambar jam, kemudian nanti ditempel di dinding, tulis ayat. Ayo ayatnya yaitu Mazmur 90 ayat 12. Jadi adik-adik tulis di jam itu, nanti dikirim ya hasil gambarnya. Nanti kita tampilkan lagi minggu depan. Adik-adik boleh kerja sama, kalau sudah bisa buat sendiri. Kakak percaya kalian bisa. Terus setelah ini adik-adik juga punya PR yang kedua. Ayat hafalan kita adalah Mazmur 90 ayat 12. Nah, jadi supaya kalian gampang hafal, ikuti gerakan kakak. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami
Sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke, jadi kalian boleh hafal nanti di video ya. Siapa yang hafal? Nanti kakak catat. Dan nanti kalau sudah aktif gereja kembali, gereja anak kembali, nanti yang sudah kumpulkan poin, menghafal, dapat juara, nanti dapat voucher dan hadiah dari kakak ya. Oke, jangan kemana-mana, lihat videomu, lihat gambarmu di sini. Wah, ternyata kalian anak yang luar biasa ya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, jangan kemana-mana dulu, lihat videomu, lihat gambarmu. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, jangan lupa ikuti gereja anak hari ini. Meskipun kita di rumah aja, tetap beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Corona cepat berlalu, tapi saya rindu teman-teman dengan gereja. Di film pintarnya nama Mama
Udah bersih Cia.